Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu sebab 6.4 mode normal. Mahasiswa sekalian, sebuah osilator harmonik yang sering kita bicarakan adalah salah satu sistem yang simple dalam fisika. Kemudian untuk naik ke level berikutnya, yang lebih sedikit kompleks adalah sistem dengan dua harmonik isolator. Nah, kenapa kita harus berbicara tentang masalah ini? Karena dua osilator harmonik ini memiliki keunikan tersendiri ya. Dan insya Allah menarik untuk kita pelajari. Di layar kalian sudah saya tampilkan gambar dua buah osilator harmonik ya, dua buah pendulum yang identik ya, yang kemudian dihubungkan dengan pegas dengan jarak S dari atas kaitnya ya. Kemudian dengan panjang tali L kecil dan keduanya memiliki massa yang identik. Dan pegas tadi yang menghubungkan keduanya memiliki konstanta pegas sebesar K. Baik, kemudian untuk mempelajarinya, mari kita beri kedua pendulum ini simpangan. Untuk M1 di sebelah kiri kalian dan M2 di sebelah kanan kalian di layar ya. Untuk M1 diberi simpangan sebesar θ1 dan M2 diberi simpangan sebesar θ2, yang mana ya θ ini sangat kecil ya, sehingga nilai sin θ itu mendekati θ. Berikutnya, setelah kita beri simpangan, maka kita teliti atau analisa gaya-gaya apa saja yang menyebabkan pendulum ini bergerak. Mungkin kita teliti salah satu saja dari kedua pendulum. Di sini saya sudah gambarkan diagram bebas untuk pendulum yang 2 ya, pendulum 2M2. Maka di sini ada M2G. Kemudian kita proyeksikan ke sini ke arah ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini, jika di sini θ, maka θ yang berikutnya ada di sini. Maka pada arah ini, ya, gaya proyeksinya adalah min M2G sin θ. Berikutnya, untuk menganalisa pergerakan pendulum ini, kita menggunakan persamaan tau ya, sama dengan inersia kali percepatan sudut, atau tau sama dengan inersia dikali θ double dot ya, yang mana θ adalah perpindahan sudut dan turunan keduanya atau double dotnya adalah alfa. Kemudian tau sendiri bisa kita gunakan persamaan F dikali L sama dengan inersia θ dot. Di sini F yang dipakai adalah min M2G sin θ, sehingga di sini kita tulis min M2G sin θ L sama dengan inersia θ double dot. Baik, karena di sini kita analisa M2 untuk yang pertama kali, maka di sini sin θ 2 dan di sini θ 2 double dot ya. Baik, di sini ya, karena θ atau simpangan sudutnya sangat kecil, maka tadi sudah kita sepakati bahwa sin θ mendekati θ, sehingga sin θ kita ganti dengan θ 2 ya. M2G θ 2 L sama dengan, nah, inersia ya, inersia persamaannya adalah M L kuadrat ya, ini inersia untuk pendulum M2 ya. Kemudian di sini θ 2 double dot. Maka persamaannya menjadi M2L θ 2 double dot sama dengan min M2G θ 2. Nah, ini adalah persamaan 6.3b. Untuk persamaan 6.3a dengan cara yang sama,
kita akan mendapatkan persamaan M1 L theta 1 double dot sama dengan min M1G theta 1. Ini persamaan 6.3a. Baik, selanjutnya kita analisa pegasnya ya. Pegas atau gaya pegas, persamaannya adalah F sama dengan min Kx. Ya, ketika pendulum kita gerakan atau kita beri simpangan sebesar theta 1 atau theta dan theta 2, maka tadi gayanya adalah ini 63A dan 63B. Kemudian ya, karena pengaruh simpangan tadi, maka pegas akan memiliki gaya ya. Nah, gayanya adalah min Kx. X-nya adalah akibat dari pergeseran di pendulum ya, di sini. Maka di sini ya adalah X1 dan di sini adalah X2. Oke, kita lihat di sini ini adalah S ya. Tinggi dari pangkal ke kaitan pendulum adalah S. Dan di sini juga S ya, sama. Kemudian di sini ingat ini X1 dan X2, maka jika kita hubungkan dengan simpangan atau dengan tetanya, maka di sebelah kiri X1 adalah S sin theta 1. Kemudian yang di sebelah kanan untuk X2 adalah S ya dikali sin theta 2. Karena sin tetanya mendekati theta, maka di sini untuk X1 adalah S theta 1 dan untuk X2 menjadi S theta 2. Sehingga pergeseran pegas ya akan dituliskan dengan persamaan X atau delta X di sini ya, sama dengan X1 dikurang X2 atau S theta 1 dikurang S theta 2. Sehingga di sini S theta 1 minus theta 2. Sehingga F-nya ya bisa kita tuliskan kembali, ini F sama dengan min K delta X min K ya S dalam kurung theta 1 dikurang theta 2 atau min K S theta 1 minus theta 2. Sehingga jika kita hubungkan dengan persamaan 6.3a dan 6.3b ya, untuk persamaan 6.3a menjadi M1 ya L theta 1 double dot sama dengan min M1G theta 1 dikurang ya, karena ini minus, dikurang KS ya theta 1 minus theta 2. Ini adalah persamaan 6.4a. Kemudian 6.3b menjadi 6.4b, yaitu M2 L theta 2 double dot sama dengan min M2 G theta 2 min KS theta 1 minus theta 2. Ini adalah persamaan 6.4b. Baik, berikutnya persamaan 6.4a dan 6.4b. Kedua persamaan ini kita bagi dengan keduanya kita bagi dengan M kali L. Di sini M1 dan M2 adalah identik ya, sehingga sama dengan M. Karena itu kita dapat menuliskan ulang persamaan 6.4a dan 6.4b. Untuk persamaan 6.4a menjadi ya, kita bagi dengan ML menjadi theta 1 double dot sama dengan min G per L theta 1
min Ks per ml dalam kurung theta 1 minus theta 2. Di mana ya omega 0 kuadrat adalah G per L dan K kecil kuadrat sama dengan Ks per ml. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis ulang menjadi theta 1 double dot sama dengan min omega 0 kuadrat theta 1 min K kecil kuadrat theta 1 minus theta 2. Kemudian theta 1 double dot sama dengan min omega 0 kuadrat theta 1 minus K kuadrat theta 1 plus K kecil kuadrat theta 2. Kemudian kita kumpulkan theta 1 double dot sama dengan K kuadrat theta 2 minus omega 0 kuadrat plus K kuadrat kali theta 1. Nah, di sini diketahui bahwa omega 0 kuadrat plus K kuadrat adalah ohm kuadrat, ya. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan ulang menjadi theta 1 double dot sama dengan K kuadrat theta 2 minus ohm kuadrat theta 1 atau theta 1 double dot plus ohm kuadrat theta 1 sama dengan K kuadrat theta 2. Dan ini adalah persamaan ya 6.5a. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan persamaan 6.5b ya, yaitu theta 2 double dot plus omega kuadrat theta 2 sama dengan K kuadrat theta 1. Baik, mahasiswa sekalian, berikutnya sangat beralasan bagi kita untuk menebak bahwa gerakan double osilator harmonik ini adalah gerakan yang periodik. Gerakan periodik atau berulang ya, sehingga solusi yang ditawarkan untuk theta 1 dalam fungsi T adalah A sin omega T plus Pi, dan ini adalah persamaan 6.6a. Kemudian untuk persamaan theta 2 dalam fungsi T, solusinya adalah B sin omega T plus Pi, yaitu ini persamaan 6.6b. Theta 1 double dot adalah min A omega kuadrat sin omega T plus Pi, ya ini, plus omega kuadrat theta 1-nya ini A sin omega T plus Pi sama dengan K kuadrat theta 2-nya ini ya, B sin omega T plus Pi. Di sini sin omega T plus Pi-nya bisa kita coret ya. Coret, 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 sehingga persamaannya menjadi min A omega kecil kuadrat plus A omega besar kuadrat
sama dengan K kuadrat B, atau menjadi omega besar kuadrat minus omega kecil kuadrat dikali A sama dengan K kuadrat B. Ini adalah persamaan 6.7a. Untuk persamaan 6.7b, kita dapatkan dengan mensubstitusikan persamaan A dan B, lalu 6.6a dan 6.6b ke persamaan 6.5b, yaitu theta 2 double dot, ini ya, min B, omega kecil kuadrat, sin omega t plus psi, plus pi maksud saya, plus omega besar kuadrat theta 2, yaitu B sin omega t plus pi, ya, sama dengan K kuadrat dikali theta 1. Theta 1 adalah A sin omega t plus pi. Kemudian kita coret sin omega t plus pi-nya. Coret, 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 sehingga persamaannya adalah min B omega kecil kuadrat plus omega besar kuadrat B sama dengan K kuadrat A. Ini menjadi omega besar kuadrat minus omega kecil kuadrat dikali B sama dengan K kuadrat A, dan ini adalah persamaan 6.7b. Berikutnya, kita akan mensubstitusi persamaan 6.7a dan 6.7b. Dari persamaan 6.7a dapat kita ketahui bahwa B, ya, sama dengan omega besar kuadrat minus omega kecil kuadrat A dibagi dengan K kuadrat. Sehingga jika kita substitusikan ke persamaan 6.7b menjadi omega besar kuadrat minus omega kecil kuadrat dalam kurung, ya, omega besar kuadrat dikurang omega kecil kuadrat per K kecil kuadrat dikali A sama dengan K kuadrat A, sehingga menjadi omega besar kuadrat minus omega kecil kuadrat dalam kurung kuadrat, ya, sama dengan K kecil pangkat 4, kemudian A-nya kita coret. Berikutnya, kuadratnya kita pindahkan, ya, ke sebelah kanannya menjadi akar K pangkat 4, sehingga menjadi omega besar kuadrat minus omega kecil kuadrat sama dengan plus minus K kecil kuadrat. Kemudian ini kita sebut persamaan 6.8a, dan ini adalah persamaan 6.8b. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, kita akan merecall kembali apa itu omega. Omega besar kuadrat adalah omega 0 kuadrat, ya. Tadi adalah plus K kecil kuadrat. Nah, sehingga persamaan 6.8a menjadi, maksud saya persamaan 6.8b menjadi
omega 0 kecil kuadrat plus K kecil kuadrat minus omega kecil kuadrat sama dengan plus K kecil kuadrat. Ini persamaan 6.9a. Kemudian omega 0 kecil kuadrat plus K kecil kuadrat minus omega kecil kuadrat sama dengan minus K kecil kuadrat, dan ini 69b. Sehingga kita dari persamaan ini 69a dan 69b mendapatkan solusi untuk omega ya. Sehingga solusi untuk omega kuadrat adalah, untuk yang pertama yaitu dari persamaan 6.9b kita dapatkan omega 0 kuadrat plus K kecil kuadrat plus K kecil kuadrat sama dengan omega kecil kuadrat. Ini omega 0 kecil kuadrat plus 2K kecil kuadrat sama dengan omega kuadrat untuk yang gerakan positif ya, di mana di sini ya terjadi A sama dengan minus B ya, yaitu persamaan 6.10a. Kemudian berikutnya dari persamaan 69a kita dapatkan omega 0 kecil kuadrat plus K kecil kuadrat minus K kecil kuadrat sama dengan omega kuadrat ya. Di sini menjadi omega 0 kuadrat sama dengan omega kecil kuadrat untuk negatif ya. Dan ini ketika kondisi ini yaitu A sama dengan B, dan ini adalah persamaan 6.10b. Mahasiswa sekalian, dari persamaan 6.10a dan 6.10b ini kita dapat menyimpulkan ada dua cara sistem untuk menampilkan gerakan periodik sederhana, yaitu pada frekuensi omega positif dan yang kedua adalah pada frekuensi omega negatif. Pada frekuensi omega positif, pendulum berayun berlawanan arah dengan amplitudo yang sama. Ya. Kemudian di sini diketahui bahwa frekuensinya itu lebih besar dari frekuensi bebasnya. Karena pendulum menarik satu sama lain. Ya, jadi pendulumnya menarik satu sama lain ketika berayun terpisah, atau saling mendorong ketika berayun bersama ya, dan mengakibatkan peningkatan gaya pemulih ya, sehingga F pemulihnya ini meningkat. Kemudian pada frekuensi negatif pendulum berayun bersama dengan amplitudo yang sama ya, amplitudonya sama. Tadi sudah kita ketahui bahwa A sama dengan B. Dan pada keadaan ini juga pegas tidak merenggang ya, dan sehingga frekuensinya ya sama dengan frekuensi bebasnya. Kedua gerakan ini disebut mode normal ya. Ini namanya mode normal. Mode normal dari sistem osilator berpasangan adalah superposisi ya. Posisi amplitudo dari osilator ya, di mana semua gerakan berada pada frekuensi tunggal. Dalam arti lain, mode normal adalah osilator baru dengan frekuensi yang unik. Jika kita hubungkan dengan persamaan getaran periodik sederhana, yaitu yang sudah kita tuliskan tadi, θ1 dalam fungsi T
A sin omega T plus Pi dan omega 2 dalam fungsi T yaitu B sin omega T plus Pi, maka mode normal yaitu pada cara yang pertama dan cara yang kedua ini dapat kita tuliskan secara penuh, yaitu untuk mode 1 pada frekuensi positif atau omega positif, maka yang kita dapatkan tadi adalah ini ya, persamaan 6.10a, yaitu akar dari omega 0 kuadrat plus 2k kecil kuadrat, ya, yaitu akar dari omega 0 kuadrat plus 2k kecil kuadrat, yaitu di mana A atau amplitudonya sama dengan amplitudo B dalam arah yang berlawanan, ya, atau theta 1 sama dengan theta 2 dalam arah yang berlawanan juga. Sehingga theta 1 dapat kita tulis menjadi theta 1 dalam fungsi T sama dengan A positif sin, ya, omega T, di mana omeganya juga positif, dan plus Pi, Pi-nya juga dalam arah positif. Dan theta 2 dalam fungsi T menjadi, yaitu B di sini ya, menjadi min A positif sin omega positif T plus Pi positif. Ini adalah mode 1. Kemudian untuk mode 2, ini mode 1 ya, yaitu atau pada frekuensi negatif, tadi kita dapatkan omega negatif kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat, sehingga frekuensi negatif sama dengan frekuensi bebasnya, ya, atau sama dengan omega 0. Atau tadi di mana amplitudonya, ya, sama dengan amplitudo B, ya. Amplitudo A sama dengan amplitudo B, atau theta 1 sama dengan theta 2. Sehingga persamaan getaran periodik sederhana dapat kita tuliskan menjadi theta 1 dalam fungsi T sama dengan, karena A sama dengan B, maka di sini kita tulis A dalam arah negatif sin omega negatif T plus Pi negatif, dan theta 2 dalam fungsi T sama dengan A negatif sin omega negatif T plus Pi negatif. Persamaan yang terdapat dalam mode 1 dan persamaan yang terdapat dalam mode 2, yaitu osilator berpasangan, ini menunjukkan bahwa perpindahannya linear, ya, sehingga kita dapat menuliskan solusinya dalam bentuk yang baru, atau kita dapat menambahkan theta 1 dengan theta 1 dan theta 2 dengan theta 2. Dan ini menjadi persamaan linear kombinasi yang lain pada normal mode, ya, sehingga persamaan umumnya yang dapat kita tuliskan adalah untuk theta 1 dalam fungsi T itu sama dengan A positif sin omega positif T plus Pi positif ditambah dengan ini A negatif sin omega negatif T plus Pi negatif. Dan ini adalah persamaan 6.11a.
kemudian theta 2 dalam fungsi T menjadi min A positif sin omega positif T plus Pi positif plus A negatif sin omega negatif T plus Pi negatif. Dan ini adalah persamaan 6.11b. Mahasiswa sekalian, kita bebas memilih amplitudo A positif atau A negatif. Ya. Jika A negatif sama dengan 0, maka nanti pendulum menjalankan gerakan harmonik sederhana pada frekuensi positif, ya. Nah, gerakan paling umum untuk setiap pendulum yaitu memiliki dua komponen, ya. Ini komponen pertama dan ini komponen kedua pada frekuensi mode normal sistem. Baik, demikian.